Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Welcome to our daily devotion channel. Perkenalkan, nama saya Gloria. I am a true worshiper and a servant of God. Sebelum kita memulai sharing firman Tuhan hari ini, baiklah kita minta Tuhan pimpin supaya kepada kita masing-masing diberikan iluminasi atau pencerahan oleh Roh Kudus sehingga kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kasih karunia dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan Engkau berfirman ya Tuhan, bahwa jikalau kami mengikut-Mu, maka kami tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan, tapi we will have the light of life. Kami akan berjalan di dalam terang Tuhan. Mari Tuhan pimpin pembacaan firman Tuhan, urapi ya Tuhan, supaya kami mengerti maksud Tuhan buat hidup kami. Dan kami boleh ya Tuhan menerapkan kebenaran firman itu. And the word shall set us free, oh Lord. Sehingga kami boleh hidup sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Engkau akan berperang bagi kami dan kami akan melihatnya dengan mata kami. Dan kami akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu anugerah kepada anugerah yang lain di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami hari ini di dalam kendali Roh Kudus. In Jesus' mighty name. Amen. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin share mengenai kebenaran firman Tuhan yang kadang-kadang sulit dicerna oleh akal sehat kita. Kenapa? Karena seringkali pikiran Tuhan itu tidak sama dengan pikiran manusia. Jalan Tuhan itu tidak sama dengan jalan kita. Seringkali jalan yang kita pikir itu terbaik, tapi itu belum tentu demikian di dalam pandangan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, setinggi langit dari bumi, demikian jalanku dari jalanmu, pikiranku dari pikiranmu. Itu sebabnya hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan dan akan memerdekakan pikiran kita sehingga kita boleh terus menjadi followers of Christ. Kemana Tuhan pimpin, di situ kita ada. Sekalipun itu harus berarti melewati padang gurun kehidupan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan akan mengajar kita bagaimana berjalan di padang gurun kehidupan. Saya beri judul The Desert Way. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18. 2 ayat saja. Perikop ini diberi judul Allah menuntun umatnya. Perhatikan, Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Perhatikan saudara. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Mengapa? Sebab firman Allah. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18 berkata, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau atau Laut Merah. Wow. What an amazing word of God. Dengan jelas sekali firman Tuhan berkata, Allah tidak menuntun bangsa Israel melalui jalan yang paling dekat, yaitu jalan orang Filistin. Tapi Allah menuntun mereka malah Allah sengaja berputar melalui padang gurun
Bahkan dikatakan menuju padang gurun itu, menuju Laut Teberau, menuju Laut Merah. Artinya tidak ada jalan, saudara. Ketika mereka selesai berputar di padang gurun itu, nantinya mereka akan menghadapi Laut Merah terbentang di hadapan mereka. Sejauh mata mereka memandang, mereka hanya akan memandang lautan yang begitu luas. Very, very huge ocean di depan mata mereka. Sudah bisa bayangkan ya, selama 430 tahun bangsa Israel itu sudah mengalami satu kehidupan yang dijajah di Mesir. Satu perbudakan, satu kehidupan di bawah satu tekanan yang sangat kuat. Mereka harus bekerja dari pagi sampai malam. Mereka harus mengumpulkan jerami, menjadikan batu bata. Mereka harus mendirikan kota-kota perbekalan bagi Mesir. Mereka harus bekerja di sawah. Mereka harus bekerja dipaksa, dipecut di bawah tekanan. Dan sekarang ketika Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, mereka berharap mereka melalui jalan yang dipimpin Tuhan, tapi kemudian jalan itu ternyata harus melalui jalan padang gurun, the desert way. Saudara, bukankah ini seringkali kita hadapi di dalam hidup kita? Seringkali ketika kita menghadapi masalah hidup kita berharap kita cepat selesai. Hari ini banyak orang selalu berharap sesuatu yang instan. Mereka tidak mau mengalami jalan yang stagnan. Kita maunya jalan tol, ya, jalan yang cepat. Tapi seringkali jalan yang dipikirkan manusia itu bukan jalan yang dipikirkan Tuhan. Kenapa sampai mereka harus dibawa berputar? Sebenarnya bukan maksud Tuhan untuk membawa mereka berputar-putar, saudara. Tidak ada kata pengulangan di situ, hanya kata menuntun bangsa itu berputar, bukan berputar-putar. Jadi Allah tidak pernah merencanakan bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Di dalam kitab Ulangan ditulis bahwa seharusnya mereka menempuh perjalanan dari padang gurun itu menuju ke tanah perjanjian hanya 11 hari. Tetapi kemudian ternyata mereka menempuhnya selama 40 tahun. Kenapa? Karena mereka menolak pimpinan Tuhan, karena mereka menolak untuk percaya, karena mereka diliputi oleh kebebalan. Mereka adalah bangsa yang memilih untuk berpaling kepada hidup yang lama di padang gurun. Mereka dipenuhi oleh the spirit of slavery. Mereka sulit maju, sulit masuk ke tanah perjanjian, sulit memasuki tahap yang baru dalam hidup mereka karena mereka dikuasai oleh kehidupan yang lalu. Bukankah ini sama dengan kita? Ketika kita diizinkan masuk melalui padang gurun kehidupan, ketika apa yang kita rencanakan kemudian ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana, ketika cita-cita kita tidak tercapai, ketika terjadi tragedi, ketika kita harus melalui jalan sunyi, yaitu jalan padang gurun, ketika kita harus melalui jalan di mana kita harus menghadapi sakit penyakit, kita harus divonis, kita harus mengalami sesuatu hal yang tidak terduga-duga. Ketika orang yang kita kasih tiba-tiba dipanggil Tuhan, ketika kita harus mengalami tragedi, kita harus melewati padang sunyi. Apakah kita memilih untuk tetap percaya, ataukah kita mau memilih seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut di padang gurun, tidak percaya padahal di depan mata mereka Tuhan melakukan begitu banyak mujizat, saudara. Baru saja Tuhan memimpin mereka pagi, yaitu siang dan malam. Siang dipimpin oleh tiang awan dan malam dipimpin oleh tiang api. Begitu dahsyat penyertaan Tuhan yang sempurna. Tapi ketika mereka dikejar-kejar oleh bangsa Filistin, sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah itu mampu untuk membuat mujizat. Baru saja mereka
mereka dikejar-kejar, mereka sudah bersungut-sungut, lebih baik kami mati di padang gurun. Apakah enggak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di sini? Saudara, sangat sulit memahami pikiran Tuhan ketika apa yang kita pikirkan tidak sama dengan pikiran Tuhan. Mereka bersungut-sungut, dan ketika itu Tuhan membuka jalan yang dahsyat. Tuhan membuka Laut Merah terbelah menjadi dua oleh tongkat Musa, dan dengan dahsyat mereka berjalan di tengah-tengah di air yang kering, di kiri kanan lautan yang terbelah menjadi dua. Saudara bisa bayangkan begitu dahsyat mujizat Tuhan itu, tapi tetap tidak menjadikan hati mereka percaya kepada Tuhan. Tetap hati mereka adalah hati yang bebal, hati yang menolak untuk melihat pekerjaan Tuhan. Mereka menutup matanya, mereka menebalkan telinganya. Nah saudara, ini pelajaran yang sangat pahit, karena selama 430 tahun mereka mengharapkan kemerdekaan, tetapi ketika sudah di depan mata, mereka hampir masuk tanah perjanjian, tapi mereka bersungut-sungut, terus-menerus bersungut-sungut. Dan ketika Tuhan membuat mujizat, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain, Laut Merah terbelah menjadi dua, mujizat yang dahsyat. Kemudian Tuhan membuat air yang pahit menjadi tawar. Kemudian Tuhan membuat mereka memancar, ketika mereka berada lagi di satu tempat di mana mereka bersungut-sungut kembali, mereka tidak mendapat air. Mereka lupa Tuhan sudah membuat air pahit menjadi manis. Mereka bersungut-sungut lagi, dan Tuhan membuat air mengalir dari gunung batu. Dan itu tidak cukup membuat mereka percaya kepada Tuhan. Nah, pelajaran apa yang kita dapat petik dari bangsa Israel ini? Ketika kita melihat dengan mata kepala kita, tadi kita sudah baca, Allah menuntun mereka ke padang gurun. Saudara, ketika kita belajar taat, maka Tuhan itu akan menentukan berapa lama kita berjalan di padang gurun. Itu akan menentukan bahwa kita memilih untuk tidak berputar-putar di padang gurun. Kalau kita mau taat terhadap pimpinan Tuhan, kalau kita tidak mau menebalkan, kita memilih untuk membuka mata dan tidak menutup mata, kita memilih untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, percayalah kepadaku dengan segenap hatiku, dengan segenap pikiranmu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, kata Tuhan. Ketika kita percaya, saudara, tidak dengan pikiran kita percaya, maka firman Tuhan berkata, I will make your path straight. Aku akan meluruskan jalanmu. Aku akan membuat jalan di padang belantara. And the Lord is able to make rivers in the desert. Engkau akan melihat padang gurun akan diubahkan Tuhan menjadi taman yang bermata air, menjadi satu sumber mata air yang akan menyegarkan jiwamu. Engkau akan melihat bahwa Tuhan adalah satu-satunya jawaban bagi semua permasalahan kehidupan. Saudara, dikatakan bahwa janganlah takut, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 41 ayat 10. Tuhan mau kita jangan takut. Tuhan mau kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita tidak menjadi bitter, tidak menjadi pahit, tetapi menjadi better melalui pengalaman berjalan di padang gurun itu. Saya tidak tahu hari ini padang gurun apa yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan, tetapi belajar tidak bersungut-sungut, belajar tidak pahit seperti bangsa Israel, supaya perjalanan kita di padang gurun tidak menjadi lama, tetapi Tuhan akan membawa kita masuk ke tanah perjanjian, akan di-cut short oleh Tuhan, masuk di dalam tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu dalam hidup kita. Kita akan disembuhkan. Tuhan berkata, jangan takut ketika engkau ada di padang gurun, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apakah kita
akan membiarkan kita dipimpin oleh Tuhan. Sudah firman Tuhan berjanji bahwa kalau kita mengikut Tuhan, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Sekalipun kita ada di dalam padang gurun kehidupan, itu tidak akan selama-lamanya. Yesus dibawa ke padang gurun, saudara, dan berpuasa 40 hari di padang gurun. Musa mengalami 40 tahun dibentuk di padang gurun, di mana dia menggembalakan kambing domba Yitro. Dia dibentuk pribadinya sebelum Tuhan bisa pilih dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita ada di padang gurun, sudah Tuhan membentuk karakter kita. Tuhan melatih otot-otot iman kita. Bagaimana kita bisa percaya, bagaimana kita bisa berjalan bukan dengan penglihatan. We walk not by sight but by faith. Kita berjalan dengan iman. Iman itu apa sih? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu adalah bukti dari segala iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kalau kita percaya bahwa Allah yang menyertai kita, yang sudah begitu dahsyat menolong kehidupan kita di masa yang lampau, dengan begitu banyak mujizat, begitu banyak pertolongan, Tuhan tidak akan pernah berjalan membiarkan kita seorang diri. We will never walk alone. He never forsakes us, nor leaves us alone in this world. In the desert, kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Ada tangan Tuhan yang meneguhkan, menolong kita. Ada tangan Tuhan yang memegang dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Yang Tuhan inginkan hanyalah kita percaya. Kita percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kita percaya that God is in complete control even in the desert. Kita percaya bahwa iman kita bisa mengalahkan ketakutan kita, bahwa di ujung jalan itu, ketika kita tetap setia, kita mengikut Tuhan dan kita tidak keluar dari jalan Tuhan, maka di ujung jalan itu Tuhan akan mempersiapkan satu kemenangan yang dahsyat untuk hidup kita. The end of our desert is victorious life. Ketika hidup kita, our character is shaped by the Lord. Karakter kita dibentuk melalui penderitaan. Karakter kita dibentuk melalui pahitnya kehidupan. Saudaraku, saya ingin bersaksi sedikit ketika seluruh investasi dalam kehidupan keluarga kami itu salah investasi dan seluruh uang kami itu memiliki satu kemungkinan untuk tidak kembali. Saudara, kami ada di dalam satu padang gurun kehidupan. Dan pada waktu itulah, saudara, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Tuhan menunjukkan mujizatnya. Saya percaya, saudara, kalau hari ini saudara ada di padang gurun kehidupan, itulah saatnya saudara akan melihat pembelaan Tuhan, akan melihat jalan Tuhan, jalan yang diratakan Tuhan, akan melihat Tuhan membukakan jalan baru. Dan pada waktu engkau melewati lembah Baka, Tuhan mengubahnya menjadi lembah yang bermata air. Mari hari ini kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita berkeras hati, jangan kita berpikir bahwa kita hanya mau melakukan I did it my way, tapi kita refuse to do it God's way. Tuhan mau supaya hidup kita dipenuhi dengan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Karena ada jalan yang kelihatannya lurus, kelihatannya singkat, tapi ujungnya maut. Kita mau menempuh, kita mau percaya jalan Tuhan. Walaupun diizinkan melewati padang gurun, percaya saudara bahwa saat ini apa yang Tuhan izinkan itu pencobaan-pencobaan yang saat ini kita alami, Tuhan katakan di 1 Korintus 10:13, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, kekuatanmu. Dan pada saat engkau dicobai, engkau diizinkan masuk di dalam padang gurun, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga engkau sanggup
menanggungnya. Dan bukan cuma jalan keluar, Tuhan membuat jalan di padang belantara. Tuhan membuat jalan di tengah laut sehingga engkau berjalan di tanah yang kering. Engkau akan melihat tangan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Pekerjaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Mujizat Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Engkau akan melihat pembelaan Tuhan. Ada waktu untuk segala sesuatunya. Ketika kita percaya, Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah. Pada waktunya akan ada hubungan yang dipulihkan. Akan ada financial breakthrough di dalam hidup saudara. Akan ada kesehatan yang dipulihkan Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kami melihat kalau diizinkan Tuhan, kami melalui padang gurun kehidupan. Satu padang gurun yang sunyi. Biarlah kami mengingat bahwa di padang gurun itu kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tidak pernah ditinggalkan ada di satu lorong yang gelap. Di mana ada Tuhan, di situ ada terang. Dan kegelapan tidak pernah menguasai hidup kami. Berdoa hari ini untuk Bapak Ibu yang sedang ada masalah, Kau ulurkan tangan-Mu menjamah mereka. Sehingga mereka boleh mengalami pertolongan, kebaikan, kedahsyatan Tuhan di dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang divonis tidak bisa sembuh, kanker atau penyakit-penyakit mematikan yang lain, Tuhan kami percaya akan mujizat. Kami percaya mujizat Tuhan sampai hari ini terus berlangsung di dalam kehidupan setiap orang percaya Tuhan. Dan Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. I proclaim healing in the name of Jesus. Bagi setiap saudara yang menghadap, yang saat ini sedang mengalami satu sakit penyakit, Engkau taruh tangan-Mu di dada. Darah Tuhan Yesus menyembuhkan. Karena firman Tuhan berkata di kayu salib Dia sudah menanggung segala sakit penyakit kita. Segala kelemahan tubuh kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan perasaan, tapi Yesus sudah menanggung di kayu salib. Terima kesembuhan-Mu in the name of Jesus. Saudara mengalami padang gurun relationship, engkau mengalami stagnasi di dalam hubungan dengan suami istri atau dengan antara orang tua dengan anak atau dengan menantu, terima pemulihan hubungan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan datang untuk memberitakan pembebasan kepada saudara dan saya. Tuhan akan membebaskan kita, Tuhan akan menyembuhkan kita. Dia sudah di kayu salib, Dia sudah menang. Saudara, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memulihkan setiap hubungan yang rusak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara-saudara yang mengalami jalan yang kelihatannya buntu. Tidak ada kata buntu di dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada kehidupan, selalu ada harapan. Tidak pernah ada deadlock di dalam jalan-jalan Tuhan. Saudara yang saat ini sedang mengalami deadlock, sepertinya deadlock di dalam your financial situation, percayalah tangan Tuhan. Tuhan bisa membuat all grace abound unto you. Tuhan mampu, lebih dari mampu untuk mencurahkan kasih karunia-Nya di dalam hidup saudara, sehingga saudara mengalami satu berkat Tuhan yang tidak terduga-duga di dalam hidup saudara. Saudara keluar dari padang gurun financial itu, padang gurun ekonomi ini, akan ada breakthrough di dalam ekonomi saudara. Percaya dan terima pada hari ini kebenaran firman Tuhan, mujizat Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap segi, di dalam setiap hal di dalam hidup kita. Dan mulai memasuki satu pernyataan, satu declaration of faith, bahwa Tuhan Yesus memberi kemenangan di dalam hidup kami, di dalam hidup saudara dan saya. Bahwa kita berdiri, we are standing on the glorious
and the favorable ground of the Lord. Kita berdiri di atas jalan, di atas ground yang penuh dengan kemenangan karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Terima di dalam nama Tuhan Yesus hari ini kemenangan di dalam setiap segi kehidupan kita. Thank you Lord Jesus. Hari ini kita akan melihat kebesaran tangan Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan dalam hidup kita. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama we worship the Lord with this song. How great is our God. How great is our God. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara saya ajak kita semua, kita bersama-sama kita menyembah, kita mau mendeklarasikan kebesaran tangan Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan sudah memimpin hidup kita di masa yang lalu, keluar dari perbudakan menuju terangnya yang ajaib, demikian juga kita akan dipimpin Tuhan melewati padang gurun ini, masuk di tanah perjanjiannya bagi kita semua. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. You're the name above all names.
Hallelujah. Yes, how great is our God. How great are you, Lord, in our lives. Hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang terikat di dalam masa lalu sehingga engkau sulit maju ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah engkau dilepaskan dari roh perbudakan di Mesir. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kelepasan dan kebebasan dari Tuhan. Lukas 4 ayat 18 ayat 19 kata Yesus, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari Bapak Ibu dan Saudara terima kebebasan dari Tuhan, terima pemulihan dari Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan, terima tahun rahmat Tuhan. The grace and favor of the Lord. Terima, Tuhan akan increase His grace and His favor in our lives. Akan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Mulutmu akan dipenuhi dengan pujian. Tuhan sudah melakukan perkara besar atas hidupmu dan hidupku. Maka kita akan terus-menerus bersukacita. Tuhan akan pimpin kita keluar dari setiap padang gurun kehidupan, masuk ke tanah perjanjiannya yang dahsyat, tanah yang berlimpah susu dan madu. Saudara akan masuk to the promised land. Each and every one of us has different promised land. Receive your promised land in the name of Jesus. Receive it by faith in Jesus' mighty name. Thank you, O Lord Jesus. By faith kami terima Tuhan dengan iman. Pembebasan dari Tuhan. Kami sudah dibebaskan. Kami bukan orang yang tertawan di negeri perbudakan. Kami adalah orang-orang yang sudah bebas, O Lord. You break every chain. Kami dibebaskan, kami dimerdekakan oleh darah Tuhan Yesus di Kalvari. Biarlah kami terus menjadi orang merdeka, kami terus menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, karena Kristus sudah menang di kayu salib. Itu sebabnya kami dikatakan kami lebih daripada pemenang oleh Kristus yang menang di kayu salib bagi kami. Sehingga penyakit kamilah yang Kau tanggung, yang Kau bakukan, segala kesusahan kami, segala kutuk kami yang Kau tanggung, sehingga kami tidak perlu berjalan lagi di dalam padang gurun, tapi kami boleh keluar dari gelap menuju terang-Mu yang ajaib. Kami terima our promised land today, O Lord. Kami terima in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory, glory, glory be to the name of God. Hallelujah. How great is our God. How great is our God. There is no other name in which we can be saved. Only the name of Jesus. Tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan. Olehnya kami dapat diberi pertolongan. Pertolongan kami ada di dalam nama, di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah in Jesus mighty name segala kepenuhan di dalam Kristus buat hidup saudara dan saya hari ini untuk selama-lamanya, in Jesus mighty name. Amen and amen. Hallelujah.